Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Sulistianingsih, Stambuk B1B1 17073. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Alwaleo. Baik, saya akan membahas bagian bab 11 dengan judul Sistem dan Teknik Perencanaan Peramalan SDM, di mana terdapat 6 bagian. Yang pertama yaitu komponen perencanaan SDM, yang kedua perencanaan sistem perencanaan SDM, yang ketiga analisis penawaran internal dan eksternal SDM, yang keempat penawaran SDM, yang kelima permintaan SDM, dan yang keenam teknik perencanaan SDM. Bagian A yaitu komponen perencanaan SDM, terdiri dari 1. Tujuan perencanaan menghubungkan SDM yang ada untuk kebutuhan perusahaan pada masa depan. Yang kedua, perencanaan SDM variabel penting dan berpengaruh dalam efektivitas perencanaan organisasi. Yang ketiga, audit SDM, penelusuran normal dan sistematis efektivitas program kepegawaian, program analisis jabatan, penarikan pegawai, testing pelatihan dan pengembangan manajemen, promosi jabatan, transfer perkiraan pegawai, hubungan kerja, pelayanan pegawai, moral dan sikap kerja, penyuluhan pegawai, upah, domistrasi upah, dan penelitian pegawai. Terus yang keempat, peramalan SDM. Peramalan SDM untuk masa yang akan datang, sedangkan audit SDM lebih mengutamakan hal yang berhubungan dengan keadaan sekarang. Bagian B yaitu perencanaan SDM terbagi menjadi 8. Yang pertama, rencana strategis, yang kedua anggaran, yang ketiga redesign organisasi dan tugas pekerjaan, yang keempat kondisi ketenaga kerjaan, yang kelima bidang ekonomi, yang keenam bidang sosial, yang ketujuh bidang teknologi, dan yang kedelapan pesan. Kemudian ada bagian C, analisis penawaran internal dan eksternal SDM. Yang pertama, analisis penawaran internal SDM terbagi atas data kemampuan dan sistem informasi SDM. Yang kemudian kedua, analisis penawaran eksternal SDM meliputi pasar tenaga kerja, sosial budaya, keragaman angkatan kerja atau diversitas. Kemudian bagian D ada penawaran SDM, yaitu faktor yang menentukan penawaran SDM di masa depan dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian ada E, permintaan SDM. Faktor yang mempengaruhi permintaan SDM, faktor eksternal meliputi perekonomian, sosial politik, hukum, teknologi, pesaing, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, faktor organisasi meliputi rencana strategis, anggaran, perakhiran penjualan dan produksi, unit usaha baru, dan perancangan organisasi dan pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, faktor tenaga kerja yang meliputi pensiun, pengunduran diri, pemutusan hubungan kerja, kematian, cuti, dan lain-lain. Kemudian bagian F ada teknik perencanaan. Yang pertama, pendapat pakar. A itu ada keputusan informal dan instan yang meliputi perkiraan kebutuhan SDM dapat ditentukan secara informal dan seketika oleh ahli. Kemudian yang bagian B, survei formal oleh pakar, yang meliputi survei ini dilakukan terhadap faktor yang dapat menimbulkan permintaan tenaga kerja dan memengaruhi ketersediaan SDM di masa depan. Kemudian yang C, nominal group atau teknik yang meliputi metode kelompok untuk memperoleh gagasan dari sejumlah orang tentang topik tertentu. Kemudian D, teknik disiplin. Yang kedua ada tren yang meliputi ekstrapolasi, yang kedua indeksasi, yang ketiga analisis statistik. Kemudian yang ketiga ada metode lain yang meliputi analisis anggaran dan perencanaan, yang kedua analisis usaha baru, yang ketiga model komputer, dan yang terakhir teknik simulasi. Baik, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.